Objek-objek itu sebenarnya adalah elemen-elemen dalam himpunan yang biasa dilambangkan dengan bentuk kurawal. Namun sayangnya, matematika itu kan terlalu diajarkan dengan kebanggaan murni, sehingga yang nampak adalah simbol-simbol saja, satu, dua, tiga, dan dielipsis ya. Tetapi kalau saya kembali ke dalam situasi saya sekarang, bisa melihat di jendela ini keluar, saya bisa melihat apa saja, kereta api, mobil, gunung, bintang, bulan, pohon, yang satu dengan yang lain tentu itu tidak sehomogen bentuk bilangan asli. Dan kata lain, seharusnya matematika kalau punya kesadaran tematik di SMA itu bisa memasukkan daftar heterogen realitas ini di dalam bentuk kurawal. Bisa satu, koma, lampu, koma, 4, koma, kereta, koma, angkot, koma, bulan, dan seterusnya. Dan memang salah satu jasa penting puisi adalah sanggup mengisi kehidupan kita dengan heterogenitas kenyataan. Ada sebuah nama himpunan A, Bogor di bawah hotel X ini, maka dapat dikatakan A, B, N, dan di elipsis itu satu dunia. Namun kalau guru matematik akan bilang begini, jika A itu sama dengan alat transportasi kota Bogor, maka himpunan tersebut harus menganulir unsur N-nya. Sebab A dan B dapat kita bayangkan itu kereta api dan mobil saja gitu. Saya masih ingat rumus X elemen A dalam materi himpunan, tapi rasanya tak pernah saya temukan buku pelajaran matematika yang menggambarkan X heterogen sebagai elemen dari A. Baru tersadar belakangan saja, puisi itu merupakan kenyataan X heterogen yang dimaksud. Sehingga dalam kurawal tadi ada kereta api, masjid, daun, bulan, dan N, dan elipsis kesananya, karena ada sesuatu yang infinite ya. Dan itu semua adalah bahan dasar bagi puisi. Dan mungkin tanpa disadari mereka yang selalu produktif menulis puisi itu ada bakat matematis. Metafora itu dalam puisi adalah permainan elemen sebenarnya dalam himpunan tertentu. Bahwa puisi tidak harus bermakna secara bahasa biasa, tapi ia memiliki kemungkinan bermakna secara matematis. Materi konjungsi, P konjungsi Q misalnya gitu ya, dalam proposisi matematis yang di sekolah menengah kerap diajarkan dalam bentuk benar dan salah, nilainya itu. Dalam buku-buku berbahasa Inggris tentu itu T dan F ya, true and false. Dan mereka yang menyerah membaca puisi pada dasarnya tidak pernah belajar materi konjungsi. Yang ini punya kebenaran justru terapannya di dalam puisi. Konjungsi atau dalam proposisi itu kan mestilah bermakna salah jika dua pernyataan yang disambungkannya masing-masing salah. Jadi S plus S itu sama dengan S, dan di luar itu semuanya benar belaka sejauh benar salah satunya. Misalnya S plus B ya B, B plus S ya B juga, apalagi B plus B ya. Kita dapat membenarkan kalimat puisi macam kereta api memakan kota atau kau telah pergi ya. Kereta api memakan kota atau kau telah pergi secara matematis, karena proposisi pertama kereta api memakan kota sebagai salah secara akal sehat, dan proposisi kedua kau telah pergi sebagai benar. Jadi S plus B sama dengan B gitu. Ada bangun implikasi kebenaran itu lebih dominan lagi daripada kesalahan, sebab hanya bentuk B plus S yang sama dengan S, sedangkan kombinasi lain pastilah B. Misalnya, aku ini binatang hujan, kau manusia danau, itu kan S plus S sama dengan B. Tidak ada yang bisa disalahkan gitu. Dua-duanya salah secara akal sehat. Tetapi dalam kebenaran puisi, dan karena puisi itu sebenarnya kebenaran yang sifatnya matematis ya, jadi benar. Makanya guru-guru harus punya keluasan dalam memahami apa itu makna dan apa itu kebenaran. Dan kita kalau bicara kebenaran, kita bisa memakai batasan kebenaran dari berbagai macam paradigma, termasuk paradigma matematik. Pelajaran matematik di sekolah tidak harus berhenti di kelas rendah, tapi dapat diteruskan ke kelas tinggi. Anak SMP, SMA mesti dapat diajari guru yang punya disiplin sastra sekaligus matematik gitu. Atau guru matematika dengan demikian harus membaca puisi juga. Guru sastra harus mengerti matematika gitu, untuk menebas batas antar ilmu. Dan kemampuan tersebut memungkinkan pelajar dapat menikmati hidup dalam pengalaman yang macam-macam kebenaran. Fenomena kebiasaan saling menyalahkan di masyarakat kita atas nama apapun, atas nama agama, kelompok sekolah, kampung halaman, atas nama warna kulit, atas nama budaya,
Itu semua bermula dari ilmu-ilmu yang saling membentengi diri. Karena itu ide tematik itu diteruskan sampai kelas tinggi, sampai terbawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita menjadi masyarakat yang heterogen, bineka gitu.